Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Robi MU di channel YouTube Robi MU Semarang. Sekarang saya ada di Hotel Golden Tulip Kota Batu, Malang. Dari Kota Batu Malang, saya akan melanjutkan prediksi yang berarti sekarang sudah di kandang sendiri. Jadi mungkin prediksi saya untuk kali ini justru Tottenham yang kemarin 3 match awal tidak pernah kebobolan, mungkin kali ini akan kebobolan. Dan mungkin tidak kalah, tetap mungkin Tottenham Hotspur pun tetap akan mencetak gol, dan mungkin pertandingan ini bisa berakhir dengan seri. Kalau Crystal Palace menang kelihatan juga susah karena pertahanan dan kipernya Tottenham Hotspur juga termasuk bagus. Jadi menurut saya untuk Crystal Palace Tottenham, pertandingan ini bisa berakhir dengan seri dengan skor 1-1. Dan di pukul 9-nya ada beberapa pertandingan sekaligus yang dilaksanakan secara bersamaan. Kita akan bahas satu persatu. Ada partai Arsenal melawan Norwich. Ini yang sangat seru. Pertarungan antara peringkat 20 dan peringkat 19. Sama-sama mengalami 3 kekalahan, juga sama-sama memiliki selisih gol -9. Hanya Norwich yang lebih unggul. Walaupun mungkin tidak besar, dan seperti biasa mungkin Arsenal tetap kebobolan lagi, dan seandainya Arsenal menang pun paling juga menang tipis. Menurut saya skor 2-1 untuk Arsenal, yang berarti menurut saya harusnya Mikel Arteta selamat dari pemecatan. Itu untuk partai Arsenal melawan Norwich. Sekarang ada Brentford melawan Brighton. Brentford jika bermain di kandang cukup bagus, terbukti dengan di laga pertama kemarin di kandang melawan Arsenal dia bisa menang 2-0. Meski sebetulnya rekor pertemuan antara Brentford melawan Brighton, Brentford susah menang jika ketemu dengan Brighton. Tapi untuk kali ini saya akan mencoba memprediksi Brentford menang atas Brighton dengan skor 3-1. Dan partai berikutnya ada Manchester City. Leicester yang kemarin pertemuan terakhir di Community Shield sebenarnya menang Leicester. Dan untuk kali ini mungkin akan berbeda dengan Community Shield kemarin. Jika kemarin menurut saya mungkin Manchester City tidak terlalu menganggap serius mengenai Community Shield,
untuk kali ini mungkin Manchester City akan serius. Nah, dengan terbukti karena dia sudah main di Liga yang berarti harus dapat poin, mengejar poin, bahkan juga selisih golnya pun juga Manchester City sudah dapat cukup banyak di tiga pekan pertama. Jadi untuk Manchester City kali ini akan berbeda hasilnya dengan Community Shield kemarin. Menurut saya Manchester City akan unggul walaupun tidak banyak. Leicester 0, Manchester City 1. Dan berikutnya ada Manchester United melawan Newcastle. Ini yang seru, yang akan banyak dinantikan oleh fans MU. Jika sesuai rencana, inilah partai perdana Cristiano Ronaldo kembali bermain di Manchester United, kembali menggunakan jersey seragam Red Devils setelah sekian lama Ronaldo melalang buana baik ke Real Madrid ataupun ke Juventus. Ini yang sangat dinanti oleh fans MU. Bicara MU Newcastle, di pertemuan-pertemuan sebelumnya MU cukup dominan, bahkan MU sering menang besar. Jadi menurut saya untuk kali ini pun juga untuk semacam selebrasi ataupun semacam perayaan kembalinya Cristiano Ronaldo ke Manchester United yang tidak menjadi pengkhianat yang karena kemarin sempat digosipkan ke Manchester City. Menurut saya tetap menang MU, bahkan bisa cukup dengan skor besar, bisa menang 4-0. Yang menarik ditunggu adalah nanti antara, semoga buat fans MU mungkin berdoa semoga tidak ada persaingan pribadi antara Cristiano Ronaldo dengan Bruno Fernandes yang sama-sama Portugal, yang sama-sama memiliki peran sentral di Manchester United. Dan menurut saya Southampton melawan West Ham, dalam rekor pertemuannya Southampton susah menang, dan di jari sisi West Ham kembali lagi faktor Antonio cukup berperan. Terbukti dari pertandingan terakhir 1 gol dan 1 assist dari Antonio. West Ham sebenarnya dalam track yang bagus, dia sekarang juga di posisi di papan atas. Menurut saya walaupun Southampton bisa menahan imbang Manchester United kemarin, menurut saya untuk kali ini untuk melawan West Ham mungkin Southampton akan lebih terbuka, akan berbeda ketika Southampton melawan Manchester United. Jadi justru dengan permainan terbukanya Southampton itulah makanya justru menjadi celah buat West Ham untuk bisa menang di kandang Southampton kali ini. Menang di kandang Watford dengan skor Watford 0, Wolverhampton 1. Dan kemudian di pukul setengah 12-nya ada partai melawan Chelsea melawan Aston Villa. Chelsea Aston Villa. Dalam 5 musim terakhir Chelsea selalu menang melawan Aston Villa. Hanya di musim 2021 Aston Villa berhasil menahan imbang Chelsea di Stamford Bridge. Dan Chelsea pun kemarin juga cukup bagus melawan Liverpool, meskipun di babak kedua bermain dengan 10 orang karena kemarin di kartu merah yang dianggap handsball dan menghalangi bola ke gawang yang sudah 100% masuk ke gawang.
makanya harus satu merah dari Reece James. Jadi menurut saya Chelsea tetap menang, walaupun untuk kali ini Aston Villa sepeninggal Jack Grealish angin-anginan ya menurut saya, kadang bagus kadang jelek. Jadi mungkin Chelsea bisa menang tapi tidak dengan skor besar. Chelsea 2, Aston Villa 1. Kemudian di hari Minggunya tanggal 12 September 2021 pukul setengah 11 malam ada partai Leeds melawan Liverpool. Leeds yang si Patrick Bamford yang mulai mencetak gol, sebetulnya itu sinyal positif buat tim Leeds bahwa Bamford sudah kembali nyetel lagi dengan timnya. Feeling golnya pun sudah comeback lah untuk mencetak golnya. Liverpool yang menarik di sini. Liverpool yang kemarin seharusnya punya kans besar untuk menang melawan Chelsea, apalagi yang Chelsea sih sejak babak pertama sudah bermain dengan 10 orang. Sangat disayangkan jika kemarin Liverpool tidak bisa menang. Draw itu menurut saya suatu kerugian besar buat Liverpool, apalagi melawan tim sekelas Chelsea. Seharusnya Liverpool kemarin sangat diuntungkan. Jadi menurut saya justru itu akan bisa berimbas ke pertandingan berikutnya yang berarti melawan Leeds ini. Liverpool seperti kebingungan lagi ketika seharusnya dia di atas angin, kadang malah permainannya pun jadi kurang jelas. Dan memang untuk kali ini tidak kalah, dan sebenarnya Liverpool pun juga kemarin juga sudah bagus bisa merespon positif dengan golnya Chelsea kemarin. Tapi untuk di kandang Leeds kali ini untuk menang mungkin susah, dan prediksi saya akan cukup ketat di partai ini, bisa banyak gol juga, bisa mungkin sama seperti kemarin melawan Chelsea, mungkin Liverpool bisa ketinggalan dulu, mungkin bisa saling kejar-kejaran, dan partai ini bisa akan berhasil dengan seri. Jadi prediksi saya Leeds 2, Liverpool 2. Dan di partai terakhir ada Everton melawan Burnley tanggal 14 September 2021 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pada Selasa dini hari. Everton Burnley ini juga cukup menarik karena kedua tim ini saling mengalahkan. Contoh di satu musim akan bergantian, nanti Everton menang, nanti gantian Burnley yang menang, entah itu di tuan rumah ataupun di sebagai tim tamu. Juga terkadang satu musim juga Everton yang menang terus, baik di kandang sendiri ataupun di kandang Burnley. Begitu juga sebaliknya, Burnley juga pernah menang terus dalam satu musim, baik pada waktu di kandang ataupun di tandang. Jadi partai ini menurut saya akan seru, dan bisa juga tercipta banyak gol lagi, bisa kejar-kejaran juga, mungkin akan ada sedikit dramatis. Dan prediksi saya untuk partai ini akan berakhir dengan seri, berarti Everton 3, Burnley 3. Baik, itu prediksi atau analisa saya untuk game week keempat Liga Inggris. Seperti biasa, jika suka video ini tolong dibantu subscribe-nya, like-nya, jangan lupa nyalakan loncengnya, karena konten-konten seperti ini sifatnya up to date. Selalu mohon support dari teman-teman semua untuk 1000 subscribernya. Seperti yang saya janjikan kemarin, jika tembus 1000 subscriber maka akan saya adakan giveaway lagi. Baik, terima kasih dari Hotel Golden Tulip Kota Batu Malang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Salam Rope MU.